Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Endang Maulani dari Prodi Manajemen kelas Manajemen 20A. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang biaya per unit produk dengan mata kuliah akuntansi manajemen. Perusahaan yang menghasilkan satu jenis produk, perhitungan biaya per unit produk sangat sederhana, yaitu total biaya yang berkaitan dengan unit produksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Sebagai contoh, biaya produk seringkali didefinisikan sebagai biaya produksi, bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Namun, biaya produk juga berguna untuk membuat beberapa keputusan tertentu. Sebagai contoh, biaya produk dapat menjadi masukan penting untuk penetapan harga penawaran, sedangkan proses pengkaitan biaya dengan unit yang diproduksi setelah biaya tersebut diukur disebut pembebanan biaya, atau biasa disebut dengan cost assignment. Berikutnya, manfaat biaya per unit. Yang pertama, perusahaan manufaktur. Sistem akuntansi biaya memiliki tujuan pengukuran dan pembebanan biaya sehingga biaya per unit dari suatu produk dapat ditentukan. Informasi biaya per unit adalah sangat penting bagi perusahaan manufaktur untuk penilaian persediaan, penentuan laba, dan pengambilan keputusan lainnya. Yang kedua yaitu perusahaan jasa. Perusahaan jasa juga memerlukan informasi biaya per unit. Pada dasarnya, untuk menghitung biaya per unit antara perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur adalah sama. Pertama sekali, perusahaan jasa harus mengidentifikasi unit jasa yang disediakan dan mengidentifikasi total biaya untuk unit jasa yang disediakan. Perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur menggunakan data biaya dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menentukan profitabilitas, kelayakan untuk memperkenalkan layanan baru, membuat keputusan harga jual, dan lainnya. Hanya perusahaan jasa tidak memerlukan data biaya untuk menentukan nilai persediaan. Berikutnya, kalkulasi biaya. Ada dua cara yang lazim digunakan untuk mengukur biaya yang berhubungan dengan produksi, yaitu yang pertama, kalkulasi biaya aktual. Sistem biaya aktual atau actual cost system mengharuskan perusahaan menggunakan biaya aktual dari seluruh sumber daya yang digunakan untuk produksi, baik biaya utama maupun biaya overhead, untuk menentukan biaya per unit. Contohnya, PT Agung menghasilkan satu jenis produk mainan dari plastik. Setiap unit memerlukan 6 ons plastik dan 15 menit tenaga kerja. 1 ons plastik harganya 0,30 US dollar dan tarif tenaga kerja 6 US dollar per jam. Maka biaya plastik per truk adalah 1,80 US dollar dan biaya tenaga kerja langsung per truk adalah 1,50 US dollar. Biaya utama aktual per truk adalah 3,30 US dollar. Jika harga plastik dan tarif tenaga kerja stabil, sehingga biaya utama aktual per unit produk adalah 3,30 US dollar. Namun, untuk biaya overhead setiap bulannya berbeda seperti contoh berikut ini. Bulan Januari sampai April, overhead aktualnya yaitu 20.000 US dollar, sedangkan unit aktual yang diproduksinya yaitu 40.000 US dollar dan overhead per unitnya 0,50 US dollar. Sedangkan pada bulan Mei sampai Agustus, overhead aktualnya yaitu sebesar 40.000 US dollar, unit aktual yang diproduksinya seharga 40.000 US dollar dan overhead per unitnya 1,00 US dollar. Sedangkan pada bulan September sampai Desember, overhead aktualnya yaitu 40.000 US dollar, unit aktual yang diproduksinya 160.000 US dollar dan overhead per unitnya 0,25 US dollar. Berikutnya, kalkulasi biaya normal. Kalkulasi biaya normal atau normal costing system mengharuskan perusahaan untuk membebankan biaya aktual bahan langsung dan tenaga kerja langsung kepada unit yang diproduksi. Namun, untuk overhead dibebankan berdasarkan estimasi yang ditentukan terlebih dahulu. Kesulitan utama dari metode ini adalah perbedaan antara tarif aktual dengan tarif yang telah ditentukan.
Tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu predetermined overhead rate dapat dihitung dengan rumus berikut ini. Tarif overhead sama dengan overhead yang dianggarkan per penggunaan aktivitas yang dianggarkan. Selanjutnya yaitu kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas. Sistem biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Cost System bisa disebut juga dengan ABC System. Pertama kali menelusuri biaya aktivitas dan kemudian ke produk. Oleh sebab itu, ABC merupakan proses dua tahap, tetapi pada tahap pertama menelusuri biaya overhead ke aktivitas, bukan ke unit organisasi seperti pabrik dan departemen. Tahap kedua yaitu pembebanan biaya produk dengan menekankan pada penelusuran langsung dan penelusuran penggerak. Perbedaan utama dari metode tradisional dengan ABC adalah pada sifat dan jumlah penggerak biaya yang digunakan. ABC menggunakan biaya aktivitas berdasarkan unit maupun non-unit. Kalkulasi biaya ABC menghasilkan biaya produk yang semakin akurat. Cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.